Pak Tok mungkin bisa diarahkan kameranya kepada para pengurus yang lain sehingga Bapak Hidayat Nur Wahid bisa melihat. Dilambaikan Pak tangannya Pak. Pak. Ya, jadi Pak. Bapak pengurus yang lain juga bisa terlihat secara Zoom. Ini karena memang pandemi, ini salah satu fungsi teknologi Bapak-bapak sekalian, biar kita memudahkan ya, dan alhamdulillah juga tidak terjadi kerumunan. Insya Allah mudah-mudahan tetap kita dalam suasana prokes. Berikutnya kita langsung masuk kepada acara sambutan ataupun serap aspirasi. Kalau nanti setelah penyampaian Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan atau aspirasinya boleh juga Pak, gitu ya. Langsung saja kita persilahkan pada guru kita, pimpinan kita Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA selaku Wakil Ketua MPR RI, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan selalu kita doakan para senior-senior bangsa, para bapak-bapak anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang di Jakarta ini di bawah pimpinan beliau yang terhormat Bapak Marsikal Muda Purnawirawan Sri Bujono, dan seluruh keluarga besar LVRI yang semuanya saya hormati, Pak Awan yang saya hormati. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT sebagaimana tadi diingatkan oleh Bapak Marsikal Muda Purnawirawan Sri Bujono bahwa karunia Allah kepada kita semuanya sangat layak kita syukuri dan harus kita syukuri, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dan saya harus sampaikan terima kasih kepada Bapak Marsikal Muda Sri Bujono, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang telah berkenan menerima silaturahim kami, saya dan tim, sebagai pimpinan MPR maupun juga sekaligus sebagai wakil rakyat dari sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Terima kasih Bapak Sri Bujono, mudah-mudahan penjenengan dan seluruh sahabat-sahabat, bapak-bapak, para senior, para pejuang, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia selalu dijaga oleh Allah SWT, selalu diridhoi, dikaruniai kesehatan, keberkahan umur, dan manfaat yang seluas-luasnya. Termasuk dengan silaturahim ini mudah-mudahan akan terus juga mewariskan semangat juang, mewariskan semangat patriotisme, mewariskan semangat cinta bangsa dan negara kepada kami, generasi pelanjut, kepada generasi Pak Wawan dan generasi-generasi berikutnya, agar cita-cita proklamasi Indonesia Merdeka, menghadirkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur ini akan terus bisa kita wariskan, kita jaga, diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya, sampai pada nanti 1 abad Indonesia merdeka dan bahkan sampai abad-abad yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk silaturahim ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini semakin tambah banyak berkahnya dan semakin tambah banyak manfaatnya. Saya mohon maaf, saya belum bisa datang secara langsung ke kantor Legiun Veteran Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau coronanya sudah kapok dan sudah tidak kerasan di Indonesia dan sudah pulang pergi ke luar dunia sana, kami bisa silaturahim langsung dalam momen-momen yang sangat banyak ya, apakah momen terkait dengan masalah hari lahir Pancasila, maupun juga momen terkait dengan Hari Pahlawan, momen terkait Hari Angkatan Bersenjata, momen terkait dengan hari peringatan pemberontakan G30 SPKI, maupun juga momen seperti yang akan kita temui sebentar lagi, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Bapak dan senior-senior yang saya hormati, kalaupun misalnya kami belum datang ke kantor menjumpai sowan silaturahim dengan bapak-bapak sekalian, kami sangat siap untuk dipanggil, sangat siap untuk ditelepon, sangat siap untuk memperjuangkan aspirasi, baik secara individual maupun juga bila Bapak dan rekan-rekan sekalian berkenan untuk, ya nanti kalau sudah COVID-19-nya tadi sudah pulang kampung gitu ya, atau sudah meninggalkan Indonesia begitu, dan Bapak dan rekan-rekan sekalian berkenan untuk melihat kayak apa sih tempat
memperjuangkan bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka melalui parlemen, gedung parlemen itu seperti apa, gedung DPR seperti apa, gedung MPR seperti apa, bagaimana wakil rakyat berjuang untuk kepentingan para legion veteran. Kami di Komisi 1 sangat mendukung untuk kemudian perubahan undang-undang tentang veteran untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi rekan-rekan Bapak dari Legion Veteran. Nah, bagaimana kami memperjuangkannya? Monggo, itu bisa dilihat secara langsung, bisa disaksikan. Ada balkonnya begitu, Bapak yang saya hormati, untuk bisa melihat secara langsung bagaimana anggota DPR, wakil-wakil rakyat, termasuk kami dari Partai Keadilan Sejahtera, memperjuangkan kemaslahatan, kesejahteraan bagi Bapak rekan-rekan dari Legion Veteran. Sangat bisa dilihat. Dan ada juga live-nya pakai TV, tapi kalau mau melihat secara langsung bisa. Tapi itu nanti tentu sesudah COVID-19 sudah tidak ada, sehingga persidangan kami pun juga akan menjadi persidangan yang normal kembali. Jadi monggo, kami sangat siap untuk menunggu, memperjuangkan aspirasi, dan memperjuangkan apa yang Bapak dan kalangan veteran, Legion Veteran yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara ini untuk kami perjuangkan melalui jalur-jalur yang legal, yang formal, di DPR maupun juga di DPRD. Tapi kalau Bapak dan rekan-rekan berkenan untuk menyampaikan aspirasinya pada hari formal, kami mempunyai hari Selasa dan hari Jumat untuk menerima aspirasi dari seluruh warga Indonesia. Termasuk bila Bapak dan para senior kami dari Legion Veteran berkenan untuk menyampaikan aspirasi kepada fraksi PKS, kami siap. PKS adalah partai Islam, tapi kami sangat mencintai. Justru karena Islam kami sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai Legion Veteran, sangat mencintai para pahlawan. Karena kami tahu dan kita semuanya tahu bahwa bapaknya TNI itu kan Jenderal Sudirman ya. Dan Jenderal Sudirman itu kan santri. Bahkan beliau dulu nyantri kepada seorang kiai namanya Kiai Subki dari Parakan. Sehingga beliau kemudian mendapatkan luar biasa karomah gitu ya, keunggulan yang luar biasa dalam kesaksian pengawal beliau. Ditanyakan kepada Jenderal Sudirman, Jenderal, bagaimana Anda dan kita semuanya tidak bisa ditangkap oleh Belanda dan mata-mata Belanda? Padahal kita bergerilya, Jenderal kami tandu, kami angkat dengan tandu, Jenderal lagi sakit. Jawaban beliau ada 3. Dan 3-3 itu menandakan betapa kedekatan beliau dengan para ulama, kedekatan beliau dengan agama, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan begini, mengapa beliau selalu bisa selamat? Karena ajaran Kiai mengharuskan saya untuk pertama selalu ikhlas di dalam berjuang. Kalau ikhlas dalam berjuang, maka ikhlas itu artinya adalah ihsan. Ihsan itu artinya adalah bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang paling baik. Nah, kalau itu kita lakukan, maka Allah akan membalas ihsan itu dengan ihsan yang lainnya. Dan ihsan dari Allah pastilah menyelamatkan hamba-hambanya yang berbuat ihsan itu. Yang kedua, kata beliau, saya selalu wudhu. Saya selalu karena wudhu maka posisinya suci. Nah, termasuk juga kalau kita banyak wudhu, insya Allah juga akan semakin bukan hanya bersih, sehat, tapi juga bagian daripada upaya mengatasi COVID-19. Karena salah satu daripada masalah COVID-19 adalah tentang kebersihan, dan kalau kita banyak wudhu, mencuci tangan dengan air yang mengalir, itu bagian daripada cara untuk menjadi sehat jauh daripada COVID-19. Jenderal Sudirman dari dulu sudah mengamalkan selalu berwudu. Nah, mengapa berwudu? Karena dalam agama Islam diajarkan kalau kita berwudu maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai orang yang berwudu, maka tidak mungkin Allah kemudian membiarkan orang yang dicintainya itu ditangkap oleh musuh-musuh umat Islam, oleh para penjajah Belanda, dan Jenderal Sudirman selalu selamat. Yang ketiga, kata beliau, saya selalu ibadah sholat tepat waktu. Nah, kalau tepat waktu, ini adalah disiplin yang luar biasa, ajaran disiplin yang luar biasa. Rekan-rekan TNI Polri, Legion Veteran pastilah paling berdisiplin, karenanya tadi luar biasa hari ini sebelum jam 9 acara sudah kita mulai. Ini satu lagi luar biasa, dan saya sangat suka dengan disiplin semacam ini, karena saya dulu juga nyantri, Bapak yang saya hormati, saya nyantri di Gontor, dan salah satu yang diajarkan di Gontor itu adalah tentang disiplin, dan itu sangat penting, dan itulah yang diteladankan oleh Jenderal Sudirman, bapaknya TNI ini, Jenderal Besar Sudirman. Beliau disiplin, tepat waktu dalam ibadah, tepat waktu dalam sholat. Dan kalau kita disiplin, maka kata Rasulullah, itulah salah satu bentuk kecintaan lagi-lagi Allah kepada hambanya.
Karena Rasulullah pernah mengajarkan salah satu yang paling dicintai oleh Allah adalah bekerja yang tepat waktu, bekerja pada awal waktu. Jadi dengan demikian, Bapak dan rekan yang saya hormati, sekali lagi kami sangat senang untuk bisa berkomunikasi, membantu, melayani, membela kepentingan para sesepuh kami, para senior kami, kalangan Legiun Veteran, karena jasa-jasa Bapak dan senior-senior semuanya kepada bangsa Indonesia, kepada negara Indonesia, menyelamatkan dari penjajahan Belanda, menyelamatkan dari pemberontakan PKI, menyelamatkan dari beragam masalah, dan sekarang kami mohon doa agar kita juga bisa selamat dan menyelamatkan dari ya tadi bangkitnya PKI, dari pemberontakan separatis, maupun juga dari kejahatan akibat daripada COVID-19 yang kalau ini dibiarkan terus-menerus memang akan menjadi repot bangsa kita. Persatuan nasional kita terancam, ekonomi kita terancam, kedaulatan kita terancam, dan itu harus kita selesaikan. Nah, itulah karenanya kami juga sangat mendukung upaya pemerintah dan upaya partai-partai, upaya warga bangsa untuk berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari COVID-19. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan ini, Bapak dan yang saya hormati, kita semuanya berkontribusi melanjutkan terus-menerus perjuangan kita, tidak berhenti karena menjadi veteran, tapi berjuang melalui jalur-jalur yang banyak, yang masih sangat terbuka, termasuk dengan menghadirkan kecintaan, keteladanan, mewariskan segala kebaikan, segala pengalaman baik kepada kami. Itu adalah bagian daripada perjuangan yang tidak akan pernah berhenti, yang akan terus bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, akan terus kami bisa berterima kasih, dan karenanya kami akan terus juga memperjuangkan segala kemaslahatan yang dimungkinkan melalui negara kita yang kita cintai, Indonesia. Selamat menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat juga menyongsong peringatan Hari Konstitusi. Selamat untuk melanjutkan segala kebaikan ini, Bapak dan rekan-rekan sekalian, para senior dari Legiun Veteran yang saya hormati. Dan kalaupun ada sedikit katakanlah tali asih dari kami, mohon maaf, itu baru bagian daripada yang harusnya dilakukan oleh negara untuk para senior-senior kami yang sangat berjasa bagi Indonesia ini. Mohon diterima dan mohon didoakan agar kami bisa terus istiqomah melanjutkan perjuangan ini, termasuk juga melanjutkan segala kemaslahatan bagi kalangan Legiun dan Veteran di Republik Indonesia, agar Indonesia kita terus-menerus jaya raya, kokoh dan kuat, selamat, adil dan makmur, bisa kita wariskan hingga ke generasi-generasi yang akan datang. Demikian Bapak dan senior-senior kami yang saya hormati. Mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apresiasi atas sambutan sekaligus juga paparan singkat silaturahmi Bapak Wakil Ketua MPR RI, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA. Dan pada kesempatan ini juga beliau menyampaikan 76 paket bantuan. Angkanya ini disesuaikan dengan hari lahir, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk bapak-bapak sekalian, para veteran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari bapak-bapak sekalian yang mau menanyakan atau disampaikan aspirasi, harapan, boleh, silahkan. Ini kepada pimpinan negara, ya, jadi lebih mudah, mungkin bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait kalau bapak-bapak ada aspirasi, masukan, atau apa saja, ya, unek-unek, ya, boleh. Ya, kalau ada kami persilahkan dan berikan waktu. Bagaimana dari para jajaran? Boleh, silakan. Selamat ya, silakan. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Hidayat Nur Wahid yang saya kasih dan saya cintai. Kami adalah Letkol Purnawirawan Selamat Subuh, Ketua Cabang LVRI Jakarta Pusat. Kami sangat menghormati dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Bapak ini telah memperhatikan kami, bahwa kami ini adalah berjuang tanpa batas.
dan berjuang tanpa pamrih sampai saat ini kami ada. Ini hanya kekuatan Allah yang sudah melindungi kami. Ini sangat baik sekali kalau Bapak memperhatikan daerah pemilihan. Ini luar biasa. Mungkin bapak-bapak yang lain dari MPR akan mengikuti jejak Bapak. Mudah-mudahan Pak, apa yang Bapak berikan ini akan menjadi berkah bagi kami semua. Kami tidak akan melihat nilai dan jumlah, tapi ketulusan Bapak ini ada di hati kami. Dan kami berdoa khusus untuk Bapak, diberikan keselamatan, kesehatan, keluarga semua sehat, Indonesia sehat. Amin. Kalau Bapak lihat kami semua ini, sudah renta Pak, sudah tua Pak. Tapi semangat perjuangan, walaupun di tempat tidur, masih semangat Pak. Dan kami juga tidak menghendaki Bapak akan turun ke bawah, lihat para veteran yang sekarang ada ini hanya terlentang di tempat tidur. Saya tidak menghendaki, tapi Bapak perhatian dengan hati yang tulus saja. Kami sangat senang dan luar biasa. Mudah-mudahan Pak, Indonesia ini sehat Pak. Amin. Kami prihatin Pak, Bapak jangan takut sama saya. Karena saya sudah vaksin 2 kali Pak. Ya Pak ya, jangan takut. Walaupun ini Syom, Bapak jangan takut. Saya sudah vaksin 2 kali. Dan saya mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Kalau Bapak secara tulus, secara pribadi dan institusi memperhatikan veteran, angkat jempol Pak kami Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan menjadi ingatan Bapak sebelum Bapak mengakhiri tugas di MPR. Dan kami sangat terenyuh apa yang disampaikan Bapak. Karena Bapak ini sangat tulus. Tapi saya yakin anggota MPR, anggota DPR yang lain sama pikirannya seperti Bapak, memperhatikan para pejuang yang sekarang ini masih berjuang tanpa batas, Pak. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi sama Bapak. Merdeka! 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 Merdeka. Terima kasih dari Bapak Selamat Subuh atas penyampaiannya. Mungkin bisa ditanggapi atau silakan Bapak ditanggapi. Baik, matur nuwun, terima kasih Bapak Selamat Subuh. Luar biasa, dari nama Bapak saja sudah menyiratkan aura dan spirit untuk cinta bangsa, cinta umat, cinta negara dalam konteks yang terus selamat dan menyelamatkan. Semangatnya semangat subuh terus, Pak ya, semangat pagi, semangat yang tidak pernah menjadi pupus dan tidak pernah menjadi bisa dihentikan, dia akan terus berjalan. Terima kasih Bapak. Dan seperti yang Bapak harapkan itulah harapan kami. Saya berharap apa yang kami lakukan ini menginspirasi rekan-rekan kami di DPR, di MPR untuk terus menyampaikan dan melakukan kepeduliannya, pembelaannya kepada para sesepuh kami, para senior kami, Legiun Veteran yang telah berjasa bagi bangsa, bagi negara Indonesia ini. Karenanya saya akan ingatkan kawan-kawan kami, terutama di PKS begitu ya, ada 50 anggota DPR dari PKS yang saya berharap saya ingatkan mereka untuk kemudian terus juga mempedulikan para veteran di dapil mereka masing-masing di seluruh Indonesia. Dan nomor 2 tadi saya sampaikan bahwa kami di Komisi 1, kawan-kawan kami di Komisi 1 memperjuangkan agar kesejahteraan para veteran, Legiun Veteran ini bisa dinaikkan melalui perubahan undang-undang. Itu perjuangan yang terus masih kami lakukan. Sekalipun kita tahu bahwa Indonesia lagi kesusahan akibat daripada COVID-19, utangnya nambah dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti itu mengabaikan perjuangan dan jasa perjuangan daripada para Legiun Veteran. Kami masih memperjuangkan Bapak. Mohon didoakan agar perjuangan ini berhasil. Supaya dengan cara itu maka secara legal konstitusional, perhatian negara semakin baik, semakin banyak, semakin mensejahterakan, bermanfaat kepada para Legiun Veteran. Tadi juga saya sampaikan sesungguhnya untuk di Jakarta ini, kita kan ada juga anggota DPRD DKI Bapak. Sangat bisa juga dan nanti saya akan sampaikan kepada rekan-rekan DPRD DKI dari PKS untuk menyapa bersilaturahim dengan Legiun Veteran Bapak-Bapak di Jakarta ini
supaya nanti apa yang bisa diperjuangkan melalui DPRD di DKI bisa diperjuangkan untuk kemaslahatan membantu Legiun Veteran di kawasan di Provinsi Jakarta yang kita cintai ini. Atau sebaliknya, tadi saya sampaikan bahwa para Legiun Veteran juga bisa menelpon. Nanti bisa dimintakan nomor teleponnya kepada Pak Wawan, Wakil Ketua DPRD DKI itu dari PKS. Bisa ditelepon untuk kemudian apa yang bisa diperjuangkan, apa yang diperlukan. Mudah-mudahan melalui perjuangan yang konstitusional, yang legal, itu juga nanti bisa dimenangkan, bisa kami menangkan untuk kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan bagi Bapak Legiun Veteran Republik Indonesia di Jakarta. Demikian Bapak, dan terima kasih. Saya tidak takut Bapak, karena kita semuanya adalah bersaudara sebangsa dan setanah air, apalagi dengan para pejuang, pastilah kita satu madhab kita adalah berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Bapak Subuh. Berikutnya kita ada lagi Pak yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita dari Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini keganjel Pak. Jadi tadi saya bicara pertama tadi bingung mau bicara lidah ke bulet Pak, janggut ke jidat gini Pak. Sehingga ini saya mohon maaf saya buka sedikit. Pada kesempatan ini seperti telah apa yang disampaikan oleh Pak Subuh tadi Pak, kami sangat apresiatif kepada Bapak Hidayat Nur Wahid dan semua rekan-rekan dari jajaran MPR maupun DPR, serta setelah saya dengar apa yang diperjuangkan untuk kami Pak dalam secara legal formal dalam bentuk masalah perundang-undangan. Kami sangat-sangat mengharapkan Pak itu, karena selama ini kami juga masih bingung untuk bagaimana kami bisa menjalankan organisasi kami dengan baik tanpa ada dukungan dari backup dari pemerintah dalam bentuk apapun Pak. Sehingga kalau ini memang diupayakan untuk adanya backup legal formal dari melalui suatu undang-undang, saya sangat-sangat apresiatif dan terima kasih, dan nanti akan saya sampaikan juga kepada pimpinan bahwa ini dari MPR berusaha untuk berjuang dari DPR, mohon apa Pak? Dari DPR, karena kalau undang-undang namanya DPR Pak. Kalau kita di MPR undang-undang dasar Pak. Ya. Siap. Jadi saya terima kasih sekali atas perjuangan yang akan dilaksanakan oleh para teman-teman saudara kami di DPR. Selain itu Pak, saya mungkin punya titipan Pak, sedikit Pak, namun mungkin ya melalui corong DPR maupun dari MPR Pak, ini kaitannya adalah kita menginginkan tetap terciptanya atau tertanamnya kepada generasi-generasi penerus Pak. Mungkin ini hanya bisa dilihat dari Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya, karena kami mesti harus berkaitan dengan instansi-instansi terkait. Yang masalahnya adalah kami menginginkan tetap adanya jiwa juang, kemudian nilai-nilai 45 tetap tertanam kepada generasi penerus kita Pak. Sehingga ini mungkin bisa menyarankan kepada dinas pendidikan dan sebagainya, ataupun dari madrasah-madrasah dan sebagainya Pak, untuk tetap memasukkan rasa nasionalisme yang tinggi, kemudian menanamkan jiwa juang, jiwa nasionalisme, kemudian jiwa tak kenal menyerah seperti 45 Pak, sehingga dalam menghadapi pandemi pun kita harus tetap mempertahankan jiwa tersebut, sehingga semua halangan, semua rintangan dapat teratasi dengan baik, sehingga kita dapat menuju kepada negara yang lebih maju, kuat, kemudian tetap dapat dihormati oleh negara-negara lain Pak. Demikian itu yang kami harapkan Pak. Sehingga sekali lagi jiwa juang dan semangat semangat 45 itu Pak, yang jadi intinya itu semangat 45 itu adalah jiwa juang yang tidak mengenal pamrih dan tidak mengenal menyerah Pak. Itu dengan kemampuan apapun kita akan
berjuang untuk demi negara, nusa dan bangsa, Pak. Demikian, Pak. Ini yang bisa kami mohonkan, kami pesankan untuk Bapak untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena ini kalau sudah pakai gini itu agak repot. Kemudian gigi palsu juga agak susah untuk bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Matur nuwun sangat Mas Kamda Purnawirawan Sri Bujono, Bapak Sri Bujono, Ketua Legiun Veteran Indonesia Provinsi Jakarta yang saya hormati. Terkait dengan perjuangan tadi, Bapak, insya Allah itu menjadi komitmen kita di DPR ya, karena memang kalau undang-undang itu adanya di DPR, Bapak. Kalau di MPR kita ngurusinya Undang-Undang Dasar Konstitusi. Nah, tentang perjuangan tadi akan saya teruskan, akan saya ingatkan kepada kawan-kawan kita di Komisi 1, karena itu menjadi bagian dari agenda yang kami sangat pentingkan. Baik. Nomor 2, terkait dengan yang tadi beliau sampaikan, itulah domain kami di MPR, Bapak. Bagaimana terus menanamkan semangat juang, semangat 45, semangat proklamasi, semangat jas merah, gitu kata Bung Karno gitu ya. Itu selalu saya sampaikan kalau kami di MPR menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kami melakukan sosialisasi tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika ke seluruh warga di Indonesia. Baik melalui organisasi pelajar, mahasiswa, pesantren-pesantren, organisasi massa keagamaan, Islam maupun yang lainnya, termasuk juga dengan partai-partai politik, dengan anggota DPR, anggota DPRD, termasuk dengan asosiasi-asosiasinya. Memang kegiatan ini tidak akan berhenti, Pak, terus akan dilanjutkan. Dan kita juga sudah mengusulkan agar kegiatan ini atau materi-materi tadi masuk di dalam buku ajar, masuk dalam kurikulum. Sehingga kemudian anak-anak kita menjadi bagian daripada yang diujikan adalah tentang semangat 45, tentang semangat kepahlawanan, tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi Indonesia, tentang sejarah para bapak bangsa, sehingga nyambung, sehingga kecintaan pada bangsa dan negara itu tetap bisa diwujudkan. Itu kami kerjakan di MPR, Bapak. Dan alhamdulillah pemerintah juga membuat BPIP yang membantu dan bisa kerjasama dengan MPR untuk mensosialisasikan beragam hal yang dipesankan oleh Bapak Sri Bujono tadi. Jadi aspirasi dari Bapak tadi menguatkan apa yang selama ini kami kerjakan dan menyemangati kami untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi itu, karena ternyata itu adalah bagian yang dipentingkan, dipedulikan, menjadi pesan daripada para senior kami, para Legiun Veteran yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sri Bujono. Matur nuwun, Bapak.